Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'du. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, mari tidak henti-hentinya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, yang tidak terhitung jumlahnya, mulai dari nikmat iman tentunya, nikmat Islam, nikmat kesempatan serta kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita semua masih bisa melangkahkan kaki menuju tempat yang mubarak ini, yaitu masjid kita tercinta, dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita haturkan, kita sampaikan sholawat serta salam kepada manusia agung kekasih Allah dan junjungan kita semua, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga sampai kepada keluarga, sahabat, dan mudah-mudahan kita tidak berhenti berdoa bahwasannya di akhirat kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah, ada yang menarik dari beberapa peristiwa akhir-akhir ini. Di antaranya adalah perdebatan atau perselisihan tentang menyoal yang bernama tawasul. Betulkah tawasul itu berasal dari ajaran Islam? Betulkah tawasul itu pernah dicontohkan Nabi? Betulkah tawasul pernah kemudian dilaksanakan oleh sahabat? Dan betulkah tawasul pernah dilakukan oleh ulama-ulama salafus saleh di masa lalu? Jika kita melihat dari makna dan artinya, tawasul secara bahasa dimaknai perantara atau at-taqarrub, yaitu mendekatkan diri, didekatkan. Tawasul ilaihi bil amal, yakni taqarrabtu, atau aku mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan amal perbuatan. Sedangkan secara istilah adalah sesuatu yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan amal-amal ketaatan dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan carilah wasilah, jalan perantara untuk mendekatkan diri kepadanya, dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tawasul juga dapat diartikan dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan meminta doa dari orang lain, atau berdoa melalui perantara orang lain, atau juga berdoa kepada Allah dengan wasilah asmanya, sifatnya, atau bahkan makhluknya seperti nabi, orang salih, arsy, dan lain sebagainya. Dalam Al-Mawsu'ah Qawaidiyah juz 14 atau jilid 14 halaman 50 dikatakan bahwa bertawasul bukan berarti meminta atau memohon kepada orang tersebut, melainkan memohon dan berdoa bersamanya. Dengan kata lain,
menggunakannya sebagai sarana berdoa, bukan berdoa meminta kepadanya. Setiap orang tentu tahu dan paham perbedaan antara al-mad'u, sesuatu yang doa dipanjatkan kepadanya, dengan al-mad'u bihi, sesuatu yang digunakan untuk berdoa kepadanya. Dalam bab ini kemudian Imam Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa tawasul dapat dibagi menjadi beberapa bagian, atau jenis-jenis tawasul dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah tawasul dengan nama Allah dan sifatnya. Hal ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana dikutip para ulama fikih yang telah bersepakat bahwa tawasul dengan asma dan sifat Allah itu diperbolehkan. Sebagaimana surat Al-A'raf ayat 180, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa darul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'lamun. Artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asma'ul husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Malik atau Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada sesuatu urusan yang menyusahkannya, maka beliau berucap, wahai yang maha hidup kekal, wahai yang selalu mengurus makhluknya, dengan rahmatmu hamba memohon pertolongan. Hadis ini kemudian diabadikan dalam Sunan At-Tirmizi dengan nomor hadis 3524. Yang kedua yaitu bertawasul dengan orang saleh yang masih hidup. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Ibnu Sa'id meriwayatkan dari An-Nayyar Al-Aslami, pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, telah terjadi paceklik yang disebabkan oleh panas yang sangat panjang, sehingga Umar keluar rumah untuk melaksanakan sholat istisqa sambil memakai selendang atau surban Rasulullah. Lalu setelah itu Umar memegang tangan Abbas, kemudian mengatakan, dan dia berkata, ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul kepadamu dengan paman nabimu, agar masa paceklik ini lepas dari kami, dan turunkanlah hujan kepada kami. Tak lama kemudian hujan pun turun dengan derasnya, dan langit mendung selama beberapa hari. Dan ini kemudian dijadikan dalil oleh para ulama terdahulu, ulama-ulama salaf, menjadi dibolehkannya bertawasul kepada orang hidup. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang ketiga, bolehnya bertawasul kepada orang salih yang sudah meninggal, baik itu nabi ataupun bukan nabi. Bertawasul dengan pemilik makam yang merupakan sosok salih atau taat kepada Allah adalah praktik dari mazhab Hambali dan ulama-ulama lainnya, dan mereka bersepakat tentang hal ini. Ad-Darimi dalam As-Sunannya bab ma akramallahu nabiyyu ba'da mautihi meriwayatkan dari Abu Al-Jauzaus bin Abdullah, dia berkata, penduduk Mekah mengalami paceklik yang cukup parah pada waktu itu. Lantas mereka mengadukan hal ini kepada Aisyah radhiyallahu anha.
Lalu Sayyidah Aisyah berkata, pergilah ke makam nabimu, Nabi Muhammad SAW. Lalu bukalah atapnya hingga tidak ada penghalang antara makam beliau dengan langit. Kemudian mereka pergi melakukan apa yang diperintahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Tidak lama kemudian hujan pun turun kepada kami hingga rerumputan tumbuh subur dan unta-unta menjadi gemuk. Tubuhnya melar karena lemak atau disebut dengan tafat takot. Oleh karenanya pada tahun itu dikenal dengan tahun Al-Fath atau tahun melar. Hal ini diabadikan dalam Sunan Ad-Darimi juz 1 halaman 56. Di riwayat yang lain, Al-Hafidh Ad-Diya Al-Maqdisi Al-Hambali dalam bukunya yang berjudul Al-Hikayat Al-Masurah yang tersimpan dengan nomor 98 di Zahiriyah Damaskus menceritakan bahwa dirinya pernah mendengar dari Abdul Ghani Al-Hambali. Ia menceritakan bahwa di lengannya muncul benjolan seperti bisul. Sudah diobatkan kesana kemari namun tidak kunjung sembuh juga. Kemudian dia pergi berziarah ke makam Imam Ahmad bin Hambal dan mengusapkan di nisan makam beliau benjolan tadi. Setelah itu benjolan itu hilang, sembuh dan tidak pernah muncul lagi. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwasannya diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Abdul Ghani Al-Hambali adalah ulama pembaharu hadis pada abad ke-6 Hijriah. Beliau begitu kuat dan tegas dalam memegang sunnah, sehingga tidak mungkin beliau tergelincir dalam hal-hal yang bersifat khurafat atau kemusyrikan. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, dalam riwayat yang lain Imam Az-Zahabi juga meriwayatkan kisah penduduk Samarkand yang kala itu berdoa meminta hujan dengan bertabaruk di makam Imam Bukhari pada tahun 464 Hijriah. Pada tahun itu Samarkand mengalami kekeringan karena hujan tak kunjung datang. Mereka sudah salat istisqa berulang-ulang dan berkali-kali, namun hujan juga tak kunjung datang. Singkat cerita, Qadhi Samarkand pada masa itu pergi ke Imam Bukhari mengajak masyarakatnya. Lalu mereka memanjatkan doa istisqa secara bersama-sama hingga menangis sambil bertawasul dengan pemilik makam, yakni Imam Bukhari. Kemudian Allah menurunkan hujan yang begitu sangat lebat dan deras. Kisah ini kemudian nanti diabadikan dalam kitabnya Imam Az-Zahabi yang berjudul Syiar Alam An-Nubala jilid 23 halaman 464. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, yang terakhir adalah bertawasul dengan amal salih. Tawasul dengan amal salih ini tercantum dalam hadis Bukhari yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ia berkata, saya pernah mendengar dari Rasulullah SAW, pada masa lalu sebelum kamu ada 3 orang berjalan hingga terpaksa bermalam di sebuah gua. Tiba-tiba ketika mereka berada di dalam gua itu, kejatuhan sebuah batu besar dari bukit sebelahnya dan menutupi pintu gua. Mereka berkata, sesungguhnya tiada sesuatu yang dapat menyelamatkan kalian dari bahaya ini kecuali kalian berdoa kepada Allah dengan amal-amal yang pernah kalian perbuat terdahulu. Maka salah satu dari mereka berdoa, ya Allah, dulu saya mempunyai ayah dan ibu, dan saya tidak biasa memberi minum susu pada seorang pun sebelum keduanya, baik kepada keluarga saya sendiri, anak istriku, ataupun hamba sahaya. Pada suatu hari saya menggembalakan kambing dengan agak jauh, lalu aku pulang larut malam, sementara ayah ibuku telah tidur.
Lalu saya memerah susu untuk keduanya dan saya segan untuk membangunkan keduanya. Saya pun tidak memberikan minum itu kepada siapapun sebelum mereka bangun. Lantas saya menunggu keduanya hingga terbit fajar. Ketika mereka bangun, maka aku susu yang aku telah perah tadi aku minumkan kepadanya. Padahal tadi malam anakku merengek-rengek hingga menangis di dekat kakiku untuk meminta susu itu. Wahai Allah, jika saya melakukan itu semua benar-benar karena mencari ridho-Mu, maka lapangkanlah keadaan kami ini. Dan benarlah batu yang besar itu sedikit bergeser, namun belum bisa keluar mereka. Kemudian orang kedua dan ketiga yang memiliki amal soleh di masa lalunya pun berdoa, dan ketika tiba ke orang ketiga itu, batu pun bergeser dan mereka bisa keluar. Itulah tadi kisah tentang tawasul atau dibolehkan tawasul, sebuah ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, pernah dilakukan oleh sahabat, ulama salaf, dan kemudian hingga hari ini. Semoga khutbah singkat pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fi Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.